Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semuanya sehat ya? Ini ibu absen dulu. Farah, Rafa, Anita, semuanya hadir ya? Ya, semuanya alhamdulillah diberi kesehatan semua. Kemarin kita sampai pembelajaran tentang apa? Materi tentang apa? Oh iya, berarti hari ini kita materi tentang syahadat, terus asmaul husna, ya, terus pola hidup sehat dan bersih, ya, terus doa kamar mandi, dan yang terakhir tentang Nabi Muhammad. Ya. Yang pertama, syahadat. Syahadat itu adalah persaksian atau pengakuan. Persaksian kepada Allah yang Esa dan Nabi adalah utusan Allah, Allah sebagai Rasul Allah. Orang yang membaca syahadat berarti harus menerima ketentuan Allah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Syahadat itu terbagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syahadat tauhid dan yang kedua adalah syahadat Rasul. Bagaimana bunyi syahadat tauhid? Ada yang tahu? Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya apa? Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ya, semuanya pintar sekali ya. Dan yang kedua adalah syahadat Rasul. Bagaimana bunyinya? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya apa? Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Terus ada yang tahu manfaat membaca dua kalimat syahadat itu apa? Menyembah hanya, yang pertama adalah menyembah hanya kepada Allah yang Esa. Jadinya tahu bahwa Allah itu Esa, Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah itu. Dan yang kedua, mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan ajarannya pasti benar. Ajaran Nabi Muhammad itu seperti apa? Seperti kita mengkaji kitab sucinya. Kita sebagai orang Islam dari Nabi Muhammad, kita mempelajari kitab apa? Al-Quran. Ya. Dan kayak sholat, kayak gitu. Pokoknya beribadah itu adalah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, menjadi orang yang selalu berbuat baik. Nah, kalau adik-adik itu kalau berbuat baik pasti kelak akan masuk ke surga. Dan kalau berbuat jelek, maksiat, berarti besok akan masuk neraka. Ya, siapa yang takut masuk neraka? Oh iya, semuanya takut ya. Kalau takut, kita harus menjadi orang yang membahas tentang apa anak-anak? Tentang Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna berasal dari dua kata. Yang pertama adalah asma dan yang kedua adalah husna. Asma artinya apa? Nama. Dan husna artinya baik. Ya, betul sekali. Jadi nama-nama baik yang dimiliki Allah itu adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna itu berjumlah berapa? Berjumlah 99. Ya. Kita dapat mengenal Allah salah satunya dengan mengenal nama-nama baik Allah seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 24. Terus ketika kita akan berdoa kepada Allah, dianjurkan untuk mengawali membaca Asmaul Husna terlebih dahulu dan membaca hamdalah atau sholawat.
dengan meminta kepada Allah melalui membaca Asmaul Husna dengan ikhlas dan sepenuh hati. Maka Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan. Kalau membaca itu hatinya ikhlas lapang dada, diri sapi, itu kita akan diberi kemudahan dan kelapangan. Itu. Dan membiasakan Asmaul Husna setiap hari itu akan membawa keberkahan. Kalau Asmaul Husna, kalau mengucapkan Asmaul Husna yang istiqomah ya, kalau bisa setiap pagi, apalagi kalau masuk kelas gitu, kita Asmaul Husna bersama gitu. Semuanya sudah hafal ya? Gimana coba? Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, itu dan seterusnya. Dan yang ketiga membahas tentang poin apa? Tentang pola hidup sehat dan bersih. Dimanapun kita berada harus selalu menjaga kebersihan. Yang pertama, kebersihan anggota badan. Menjaga kebersihan anggota badan dengan cara apa? Dengan cara mandi secara teratur, yaitu 2 kali sehari. Terus setiap pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur menggosok gigi dulu. Kalian pernah nggak gosok gigi sebelum tidur? Pernah ya? Iya, anak-anak memang rajin semua. Terus memotong kuku, memotong jika panjang segera dipotong, dan membersihkan semua anggota badan. Kalau mandi ya dibersihkan semua pakai sabun gitu. Dan yang kedua, kebersihan di rumah. Menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga di rumah. Setiap hari rumah harus dibersihkan dan dirapikan. Seperti apa? Seperti kamar tidur kalian kalau bangun tidur langsung dirapikan ya. Dibiasakan sejak kecil. Gitu. Terus apalagi yang dirapikan? Ruang tamu. Ya, ruang makan, dapur, kamar mandi dibersihkan. Jangan lupa kamar mandinya dibersihkan biar bersih. Dan yang ketiga, kebersihan di sekolah. Kebersihan di sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Semua warga sekolah seperti apa? Seperti siapa? Seperti kalian semua ini, seperti anak-anak semua, guru-guru. Itu bukan Pak Kebon saja loh ya yang bersih-bersih. Terus semua harus mempunyai kepedulian menjaga kebersihan sekolah agar nyaman digunakan sebagai tempat belajar. Kalau lingkungan nyaman, kalau lingkungan sekolah nyaman, pasti belajarnya lebih enak kan? Ya kan, lebih enak, lebih bisa fokus gitu. Seperti apa yang dilakukan? Seperti membuang sampahnya nggak di depan kelas atau dalam kelas gitu. Terus menyirami tanaman di depan harus disirami agar terus subur, bisa udaranya sejuk gitu. Terus yang keempat, kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di tempat-tempat umum budaya menjaga kebersihan juga harus diperhatikan, seperti masjid, musola, pasar gitu. Di lingkungan juga harus dibersihkan. Sampah harus dibuang di tempatnya. Dalam menggunakan fasilitas umum harus dengan hati-hati dan sebaik-baiknya agar semua fasilitas yang ada di tempat-tempat umum selalu terjaga. Gitu. Lingkungannya dibersihkan, di jalan dekat rumah kita dibersihkan. Dia juga enak, terus bisa membuat nyaman juga.
Selain itu, kita juga harus menjaga kebersihan hati. Kebersihan hati itu seperti apa? Selalu berpikir positif, tidak berburuk sangka gitu, selalu jujur dan tidak berbohong, tidak menyakiti orang lain, tidak membenci satu sama lain, selalu beristighfar dan berzikir kepada Allah. Selanjutnya dilanjutkan materi tentang adab masuk kamar mandi dan berpakaian dan kisah Nabi Muhammad. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu adab mandi dan berpakaian serta kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, pertama kalinya ibu akan menampilkan gambar di papan. Kalian bisa lihat itu gambar apa dan kalian amati ya. Sudah muncul kan? Itu adalah gambar seorang anak laki-laki yang hendak ke kamar mandi. Nah, yang pertama, anak laki-laki itu berjalan menuju ke kamar mandi. Yang kedua yaitu masuk ke kamar mandi. Yang ketiga yaitu melepas pakaian, lalu mandi pakai sabun, sampo, lalu keluar kamar mandi memakai pakaian, dan setelah itu yang terakhir itu sholat. Nah, di sini kita akan belajar mengenai adab ke kamar mandi. Sebelum kita belajar mengenai adab ke kamar mandi dan berpakaian, ibu mau tanya, kalian pernah nggak masuk ke kamar mandi itu lupa membaca doa? Nah, tuh kan sebagian besar kalian kalau ke kamar mandi itu jarang kan. Nah, sekarang ibu akan memberitahu adab-adab ke kamar mandi dan doa. Bahas apa saja sih adab ke kamar mandi. Nah, yang pertama itu kita berdoa sebelum masuk ke kamar mandi. Yang kedua yaitu mendahulukan kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Yang ketiga yaitu membersihkan kotoran dengan tangan kiri. Nah, yang keempat yaitu mandi sendiri, tidak boleh dibantu orang lain. Nah, kalian kan sudah besar ya, jadi kalian tuh harus bisa mandi sendiri. Untuk yang kelima yaitu mandi menggunakan sampo dan sabun. Yang keenam yaitu menggosok gigi. Namun menggosok giginya itu tidak boleh tergesa-gesa gitu loh, biar nanti bersih. Yang ketujuh yaitu menghemat air. Jadi kalau kalian mandi tuh kita harus menghemat air, jangan banyak air gitu. Kedelapan yaitu tidak boleh membawa mainan ke kamar mandi. Nah, biasanya anak-anak ini selalu biasanya membawa mainan seperti bola, itu nggak boleh ya. Lalu selanjutnya yaitu tidak berbicara, bernyanyi, menjawab salam atau membaca Al-Quran di kamar mandi. Nah, biasanya anak-anak zaman sekarang itu kalau di kamar mandi itu biasanya sering banget konser ya, nyanyi gitu nggak jelas gitu kan. Biasanya ibu pun juga pernah kayak gitu. Selanjutnya yaitu tidak membuang sampah di kamar mandi. Itu perilaku yang tidak boleh dicontoh ya. Yang terakhir yaitu tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air. Nah, selanjutnya kita akan membahas adab memakai pakaian dan melepas pakaian. Nanti doanya ibu akan tampilkan di layar ya. Kita bahas ya. Bu, apa saja sih adab memakai pakaian itu? Ada yang tahu tidak salah satunya apa? Ya benar, diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Yang kedua yaitu memakai pakaian yang bersih dan wangi. Yang ketiga yaitu memakai ukuran baju yang pas. Jadi kalau kita memakai baju itu jangan terlalu ketat-ketat gitu. Yang keempat yaitu laki-laki tidak boleh memakai kain sutra. Yang kelima yaitu mendahulukan anggota sebelah kanan. Kalau kita memakai, kita mendahulukan
anggota badan yang sebelah kanan. Yang terakhir yaitu laki memakai pakaian laki-laki dan sebaliknya perempuan memakai pakaian perempuan. Selanjutnya yaitu adab melepas pakaian. Nah, ada yang tahu tidak salah satunya? Ya, mengucap doa ya itu. Yang pertama yaitu mengucap bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu mendahulukan bagian kiri. Kalau memakai tadi mendahulukan bagian yang kanan, kalau melepas mendahulukan bagian kiri. Nah, yang ketiga yaitu melepas baju dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi kalau melepas baju ya kita santai aja, jangan tergesa-gesa kayak terburu-buru gitu, tidak boleh. Lalu yang keempat yaitu membaca doa melepas baju atau pakaian. Dan yang terakhir yaitu meletakkan baju pada tempatnya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan membahas kisah teladan Nabi Muhammad SAW, yang mana yaitu sifat mulia Nabi Muhammad. Ada berapa? Ada 5. Yang pertama jujur, penyayang, dermawan, sederhana, dan sabar. Ibu akan tampilkan di layar, nanti kalian bisa baca. Nanti kalau ibu yang membacakannya atau menjelaskannya, nanti kalian malah mengantuk karena kisah ini sedikit agak panjang ya. Nanti ibu tampilkan di layar, kalian bisa pause. Nanti kalau nggak gitu kalian bisa ngantuk, malah nggak fokus. Baik anak-anak, karena sudah selesai materinya, kita hari ini sudah belajar banyak kan? Kita sudah belajar apa saja tadi? Sudah belajar syahadat, pola hidup sehat dan bersih, dan asmaul husna. Terus tadi kita juga sudah belajar adab ke kamar mandi dan berpakaian. Dan yang terakhir yaitu kisah teladan Nabi Muhammad. Nah, ibu mau tanya, apakah kalian sudah paham semua? Baik, jika sudah paham, di buku modul kalian terdapat latihan soal. Nah, latihan itu kalian bisa kerjakan ya. Nanti minggu depan kita pelajari, kita cocokkan bersama. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.